Putusan kasasi Mahkamah Agung mengurangi hukuman mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Selain itu, putusan kasasi MA juga mengurangi hukuman Putri Chandrawati dan Kuatmaruf menjadi 10 tahun penjara, serta Ricky Rizal menjadi 8 tahun penjara. Putusan MA telah berkekuatan hukum tetap dan tidak bisa dilawan lagi. Sore ini kita akan membahasnya dengan kuasa hukum keluarga almarhum Yosua Huta Barat, ada Yonatan Baskoro, serta pakar hukum pidana UPH Jamin Ginting. Selamat sore Pak Jamin dan juga Mas Yonatan. Selamat sore, Mbak Rifana, Pak Jamin. Oke, Sore, Yonatan. saya mau langsung ke Mas Yonatan ya. Mas Yonatan, bagaimana respon kuasa hukum dan juga keluarga dari almarhum Yosua Huta Barat dengan putusan kasasi MA yang memotong hukuman terhadap 4 terdakwa, terutama ini Ferdy Sambo yang dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup? Ya tentu Mbak Rifana, yang pertama keluarga pasti wajar gejolak hatinya adalah kecewa karena seperti yang kita lihat bersama di tingkat pertama hukumannya adalah hukuman mati, diperkuat di bandingnya, lalu kemudian tiba-tiba menjadi berubah begitu. Tapi dalam hal ini yang mau saya sampaikan adalah masih ada ketakutan lagi bagi kami keluarga ya, terutama bahwasannya yang mengerikan itu jika ternyata FS nanti mengajukan PK dan kemudian malah akan diturunkan lagi hukumannya. Nah inilah yang juga menjadi kekhawatiran kami sebetulnya. Namun dalam hal ini kami ingin sekali berkomentar lebih lanjut dengan catatan kita harus melihat dulu salinan putusannya, Mbak. Jadi sampai saat ini belum diterima ya salinan putusannya ya Mas Yonatan ya? Sampai hari ini belum ada di tangan kita, Mbak. Oke, Mas Yonatan, apakah pihak keluarga dan juga kuasa hukum sudah memprediksi sebetulnya soal putusan kasasi MA ini yang mengakibatkan pemotongan hukuman terhadap Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal dan juga Kuatmaruf? Ini sudah diprediksi nggak? Ya, yang pertama terkait putusan Mahkamah Agung terkait dengan perubahan hukuman dari hukuman mati ke hukuman seumur hidup untuk Ferdy Sambo, sepertinya kami menduga melihat bahwasannya memang majelis di sini mengarahkan kepada nanti arahnya ke pembaruan KUHP pidana kita yang baru, KUHP nasional, yang dimana memang hukuman mati ini mulai ditinggalkan. Namun yang jadi pertanyaan besar adalah ketika terdakwa-terdakwa lainnya ini bisa, kalau bahasa media-media sekarang, mendapatkan diskon gitu, diskon besar-besaran, yang terutama Putri Chandrawati dari 20 tahun menjadi 10 tahun dan begitu juga dengan yang lainnya. Nah dalam hal ini kami justru mengiranya di iudex faksi ya, atau di situ hakim memeriksa fakta-fakta dan bukti-bukti dalam hal ini tingkat pertama dan tingkat kedua. Kemudian di kasasi ya, ini adalah sifatnya iudex iuris yang dimana memeriksa penerapan hukum terhadap putusan di tingkat pertama dan kedua, dan dalam hal ini justru kami optimis tadinya melihat itu akan dikuatkan. Tapi dalam hal ini majelis hakim berkata lain, begitu Mbak. Jadi putusan terhadap Ferdy Sambo ini sebetulnya sudah bisa diprediksi karena mengacu ke KUHP yang baru, di mana KUHP yang baru itu kan memberikan masa percobaan ya kepada terpidana mati. Jadi ini sesuai begitu. Tapi untuk yang 3 terdakwa lainnya, PC, kemudian KM dan juga RR, ini yang di luar dugaan. Begitu ya Mas Yonatan? Ya kurang lebihnya begitu Mbak Nana. Oke, saya mau ke Pak Jamin. Pak Jamin, putusan kasasi MA ini sudah sesuai atau Anda melihat ada kejanggalan? Karena kan kalau kita lihat penjelasan dari Humas MA ya, dari 5 majelis ini 3 setuju untuk mengurangi hukuman, yang 2 dissenting opinion. Ya, tentu kalau ada putusan yang ada dissenting opinion dengan tidak suara bulat, pasti ada perbedaan terkait dengan penerapan hukum, ya. Dan tentu ini tidak ada kesepahaman ya terkait dengan berat kecilnya hukuman. Kalau terkait dengan pembuktian, sudah dibuktikan sama-sama setuju, ada pembunuhan berencana, pelakunya ada obstruction of justice, cuma perbedaan disparitas hukuman saja, 1 hukuman mati, 1 hukuman seumur hidup. Saya sebenarnya sudah memprediksi ini. Saya dari awal sudah saya sampaikan juga ke media, karena dari pertama waktu putusan di PN maupun dikuatkan di PT, tidak ada hal-hal yang meringankan dari Ferdy Sambo tersebut. Itu celah buat apa? Celah buat Mahkamah Agung untuk mengatakan ada kesalahan dalam penerapan hukum. Kenapa? Karena dalam pembuktian tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan daripada Ferdy Sambo. Di antaranya apa? Ada prestasi
bagi bangsa dan negara. Nah, itu prediksi saya itulah menjadi dasar kenapa beralih kepada hukuman seumur hidup dari hukuman mati. Itu yang menjadi dasar. Jadi kalau hal itu ya mau nggak mau itu memang dasar yang cukup kuat untuk menyatakan ada prestasi yang harus dipertimbangkan sehingga hukumannya lebih ringan begitu. Jadi Pak Jamin, itu yang gelombang pertama. Oke, Pak Jamin, jadi sebetulnya kesalahannya ataupun celahnya ada di pengadilan negeri dan juga pengadilan tinggi karena tidak menyertakan hal meringankan ya terhadap para terdakwa ini ya. Jadi sebetulnya MA tidak ada yang janggal nih. Kalau kita belum lihat dissenting opinion-nya apa ya terkait dengan penolakan ya. Kalau yang itu yang menjadi dasar perdebatan, berarti kan yang dissenting opinion nggak perlu diberikan dasar peringan begitu loh. Mungkin yang lain perlu. Nah yang perlu itulah kan 3 lawan 2 kan pasti kan yang menang kan 3 karena kan suara terbanyak begitu. Nah itu yang menjadi dasar kalau itu untuk Sambo. Tapi kalau untuk yang gelombang kedua yang 3 ini Ricky Rijal, Kuatmaruf dan Putri, khusus buat Putri ini ada perbedaan terkait dengan penafsiran apakah dia orang sebagai pemicu, aktor intelektual pemicu suatu perbuatan pidana atau orang penyerta begitu. Nah saya yakin pertimbangan dasarnya kenapa diskon dalam tanda petiknya 50%, Putri ini bukan dianggap sebagai pemicu pelaku tindak pidana tersebut. Karena kedudukannya hampir sama dengan Ricky Rijal dan Kuatmaruf. Itulah dasar pertimbangan. Padahal di PN dan PT setuju mereka untuk itu. Dan saya kira dissenting opinion juga sepaham dengan apa yang disampaikan pertimbangan hukum PT maupun PN. Baik, saya mau ke Mas Yonatan. Mas Yonatan, menurut analisanya Pak Jamin, ini kemungkinan dari Majelis Hakim di Mahkamah Agung menilai bahwa Putri Chandrawati bukan sebagai pemicu pembunuhan berencana terhadap almarhum Yosua Huta Barat. Ini berbeda dengan yang disampaikan di Pengadilan Negeri dan juga Pengadilan Tinggi. Bagaimana kemudian kuasa hukum dan juga keluarga menilai ini, merespon ini? Ya, dalam hal ini namanya prediksi mungkin bisa benar bisa salah, tetapi dalam hal ini tetap kami beranggapan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Memang kita mengetahui bahwasannya peran PC ini sangat luar biasa di dalam kasus pembunuhan ini. Namun dalam hal ini yang ingin saya sampaikan dan yang sangat keluarga harapkan adalah segera eksekusi atau jalankan putusan MA tersebut. Karena ini kan sebetulnya sudah final. Jadi harus dijalankan secepat-cepatnya agar tidak terjadi lagi pengkhianatan terhadap nurani dan keadilan bagi rakyat. Karena rakyat sekarang merasa kecewa. Kita lihat saja vonisnya ini ya, tentu memang hukum kita harus berdiri sendiri, bebas dari intervensi. Ya artinya memang keluh kesah dan keinginan masyarakat tidak sepenuhnya bisa dikabulkan oleh pengadilan. Dalam hal ini ketika kita melihat ternyata jauh sekali antara apa yang diharapkan oleh masyarakat dan yang terjadi di pengadilan kita. Saya rasa demikian, Mbak. Oke, Mas Yonatan, apakah kemudian keluarga dan kuasa hukum menerima begitu saja hasil putusan kasasi ini? Ya, kalau secara hukum, secara upaya hukum ini bisa dibilang sudah final dan mentok. Sehingga dalam hal ini ya kita hanya bisa berdoa semoga dosa kita semua diampuni lah. Jadi sudah nggak ada lagi ya yang bisa diambil langkah hukum oleh pihak keluarga. Jadi yang bisa hanya menerima saja. Pak Jamin, saya ingin tanya ya, ini kan putusan kasasi MA mengoreksi kualitas pidananya dan juga mengoreksi hukuman pidananya, mengurangi dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Nah, saya ingin tanya, ini hukuman seumur hidup nanti berarti Verdi Sambo harus berada di dalam penjara sampai dia meninggal dunia ya? Ya, kalau definisi hukuman seumur hidup, orang itu ada dalam tahanan seumur hidupnya. Seumur hidupnya bukan usianya ya, tapi sampai dia meninggal dunia ada di sana seperti itu. Nah, ini kan pertanyaannya kan dia bisa PK ya. Nah, nanti kalau PK bisa lagi menjadi hukuman waktu tertentu, contohnya 20 tahun, baru dia punya hak nanti untuk remisi, bebas bersyarat dan lain segala macam itu. Apalagi kalau nanti dia minta gerasi yang bisa mengalihkan gitu hukumannya itu dari hukuman seumur hidup menjadi waktu tertentu. Begitu. Oke, nanti kita akan lanjutkan setelah azan maghrib. Saya ingin tanya tadi soal peluang PK dan juga remisi serta gerasi seperti apa. Tapi kita harus mengikuti azan maghrib terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada pakar hukum pidana UPH Jamin Ginting dan juga pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua ada Yonatan Baskoro. Terakhir Mas Yonatan, sebelum Anda meninggalkan forum dialog ini, saya ingin tanya apakah kemudian ada kekhawatiran dari pihak keluarga dan juga kuasa hukum kalau nanti yang bersangkutan alias Ferdy Sambo mengajukan PK sehingga mungkin nanti kalau PK kemudian diterima hukumannya turun, beliau bisa mendapatkan remisi. Oh jelas Mbak Rifana, jadi itu memang kekhawatiran terbesar kita setelah kita melihat putusan dari Mahkamah Agung. Ya meskipun kita secara fisik kita belum lihat salinan putusannya. Nah yang mau saya sampaikan di sini kembali, tadi sudah sempat saya singgung, ini adalah hal yang mengerikan jika ternyata nanti Ferdy Sambo mengajukan peninjauan kembali dan kemudian diturunkan lagi hukumannya. Nah ini kan betul-betul harus dikawal ataupun nanti misalkan mendapatkan juga grasi sehingga dalam hal ini seumur hidupnya berubah, katakanlah menjadi bilangan angka 20 tahun begitu. Nah itu bisa jadi remisi dan dipotong-potong yang lain-lainnya dan ya tentu ini kembali lagi pasti menjadi kesedihan yang sangat mendalam bagi keluarga. Baik, kepada Pak Jamin saya ingin tanya ya, apakah peluangnya dengan sekarang putusan kasasinya memberikan keringanan hukuman menjadi seumur hidup, peluang PK itu bisa dilakukan oleh Ferdy Sambo atau mungkin Ferdy Sambo berpikir ya lebih baik saya terima saja hukuman ini? Ya tentu kalau PK kan ada beberapa syarat. Pertama dia harus ada novum ya, apa novumnya. Yang kedua ada kekeliruan yang nyata-nyata dalam putusan tersebut. Yang ketiga, ada pertentangan antara satu putusan dengan putusan lain yang saling bertentangan. Nah, itu yang harus dia munculkan kan dalam kasus ini. Ada nggak itu? Nah, kalau peluang sih mungkin ada saja. Apakah ada novum, apakah nanti ada pertentangan. Tapi saya kira saya nggak mengatakan ada intervensi, tapi konteks seperti ini tadi Pak Mahfud sudah bilang jangan ada lagi pengurangan. Kalau saya salah, omongannya seperti itu ya. Jangan ada lagi intervensi terkait dengan kasus ini. Itu artinya apa? Artinya mengatakan sebenarnya putusan ikrah ini kemungkinan yang sudah terbaik yang mungkin yang disampaikan oleh pengadilan melalui Mahkamah Agung begitu. Baik. Tetapi kan semua itu namanya hak ya, hak daripada Ferdy Sambo mengajukan PK itu kan hak, nggak bisa dibatasi juga tentunya begitu Pak. Baik, saya sudah terhubung ya dengan kuasa hukum dari Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati, ada Rasa Mala Aritonang. Selamat sore Bang Mala. Ya, selamat sore Nak. Oke, Bang Mala saya ingin minta responnya dari tim kuasa hukumnya Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati atas putusan kasasi MA yang memberikan keringanan hukuman ini untuk Pak Ferdy Sambo menjadi seumur hidup, kemudian untuk Ibu Putri Chandrawati di korting 50%, jadi 10 tahun penjara. Ya, nah, karena gini, kami belum terima putusannya ya, kami hanya mendapatkan informasi via YouTube kemarin lewat konferensi pers yang disampaikan oleh Mahkamah Agung. Jadi untuk putusan lengkapnya juga kami belum menerima, jadi kami mesti pelajari dulu, nanti kami lihat. Tetapi secara prinsip, sebagaimana pernah kami sampaikan di pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat tinggi, juga Mahkamah Agung, tentu kami menghormati putusan tersebut. Meskipun putusan itu juga belum memenuhi ekspektasi dari kedua klien kami, baik Putri Chandrawati maupun Sambo. Itu singkatnya, Nak. Oke, tapi ini dengan pengurangan hukuman ini tidak menjadi kabar baik bagi klien Anda, bagi Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati? Ya, nanti kami pelajari dulu kalau soal apa yang sudah diputus. Tapi prinsipnya karena permohonan kasasi kami sebenarnya yang kami sampaikan itu ada beberapa alasan mendasar, ada 8 alasan lah yang kami sampaikan dalam memori kasasi kami. Yang kalau itu dipertimbangkan terutama untuk Bu Putri Chandrawati yang secara faktual menurut hemat kami dalam peristiwa tersebut sama sekali tidak ada kontribusinya dalam peristiwa atau tindak pidana tersebut. Seharusnya juga sama sekali tidak dijatuhi pidana gitu. Jadi apa yang diputuskan sebenarnya belum memenuhi ekspektasi dari kedua klien kami baik Pak Sambo maupun Bu Putri Chandrawati. Meskipun demikian tentu kami tetap menghormati putusan tersebut sebagai sebuah putusan hukum dari lembaga pengadilan yang tertinggi, Mahkamah Agung, dan nanti
kami terima dulu putusannya dan kami pelajari dulu, itu kira-kira. Oke, Bang Mala, kalau memang belum memenuhi ekspektasi dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati putusan kasasi MA ini, apakah kedua klien Anda berpikir untuk mengajukan peninjauan kembali ataupun PK? Saya pikir nanti kami pelajari dulu karena masih harus kami terima dulu putusannya, baca dulu baik-baik apa pertimbangan dari Majelis Kasasi di Mahkamah Agung. Tentu kan kami tidak bisa mengambil kesimpulan tanpa membaca lebih dulu berkas putusannya, gitu ya. Oke. Jadi supaya nggak keliru nanti kami baca dulu, kami pelajari dulu, nanti kami sampaikan apakah memang ada langkah hukum selanjutnya, atau bagaimana nanti kami pertimbangkan dulu. Kira-kira itu. Oke, Bang Mala, ini kalau dari analisisnya Pak Jamin Ginting tadi ya sebelumnya pada saat dialog mengatakan bahwa keputusan Mahkamah Agung mengurangi hukuman dari Bu Putri Chandrawati dari 20 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara, kemungkinan dipicu bahwa Putri Chandrawati bukan menjadi aktor intelektual ataupun penyebab utama ataupun pemicu dari kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Tanggapan dari kuasa hukum seperti apa, Pak Mala? Yes, saya nggak bisa kasih pandangan soal putusan yang belum saya terima, belum kami terima gitu. Jadi apa pertimbangan Mahkamah Agung dalam menyampaikan putusannya ini kan kami belum lihat. Kemarin kan kita hanya mendapatkan petitum yang disampaikan dalam putusan tersebut. Masing-masing ada penurunan hukuman, betul. Tetapi apa pertimbangannya kan kita belum bisa melihat gitu. Jadi saya pikir saya tidak akan gitu, nanti kita lihat saja dulu setelah putusannya kami terima. Walaupun memang di dalam memori kasasi kami juga menyajikan alasan-alasan dan juga bukti dan fakta yang relevan seharusnya memang untuk memberikan keringanan, bahkan untuk Bu Putri Chandrawati sebenarnya secara prinsip dia sama sekali tidak berkontribusi dalam tindak pidana tersebut. Nah, Oke. Jadi masih akan mengkaji terlebih dahulu, menganalisa hasil putusan dari kasasi MA ini terhadap dua klien Anda ya, terhadap Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Terima kasih sekali pengacara dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, Bang Rasa Mala Aritonang, kepada waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Silakan kalau misalnya mau keluar begitu ya, saya akan lanjutkan dengan Pak Jamin. Pak Jamin, terakhir sekali ya, kalau misalnya selamat sore, Pak Jamin, kalau misalnya Anda lihat ya peluangnya, kalau misalnya sudah divonis pidana seumur hidup, gerasi kira-kira masih bisa nggak didapatkan oleh Verdi Sambo? Gerasi dari Presiden? Itu kan namanya hak ya, setiap warga negara yang meminta hak untuk gerasi itu kan hak ya. Jadi dan juga itu hak prerogatif daripada Presiden untuk memberikan itu, didasarkan kepada pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi Presiden juga dalam memberikan gerasi nggak bisa memutuskan sendiri, dia akan meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Ya bisa saja diterima, bisa juga ditolak begitu. Jadi nggak ada kemungkinan harus diterima, harus ditolak begitu. Baik, gitu, Mbak. Baik. Terima kasih kepada pakar hukum pidana UPH, Pak Jamin Ginting, dan sebelumnya ada pengacara keluarga almarhum Yosua Huta Barat, Yonatan Baskoro, dan juga pengacara dari Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Rasa Mala Aritonang. Sehat selalu Pak Jamin. Sehat, makasih.